Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novita Ayu Permatasari. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Mercu Buana. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi korporat yang tercantum dalam buku Komunikasi Korporat Konteks Teoritis dan Praktis karya dari Dr. Lela Monaganim MSI dan Dr. Edi Kurnia MSI. Secara teori, pengertian komunikasi korporat menurut Job Cornelissen 2017 yaitu fungsi manajemen strategi, mengintegrasikan komunikasi internal dan eksternal, serta bertujuan untuk menjaga konsistensi pesan organisasi. Sehingga secara garis besar, komunikasi korporat merupakan fungsi strategis dalam organisasi yang mengelola seluruh aktivitas komunikasi, baik internal maupun eksternal, untuk membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai instrumen dalam pembentuk persepsi dan reputasi. Sehingga menurut Bernstein tahun 1984, tanpa komunikasi perusahaan itu tidak akan ada. Komunikasi korporat itu mencakup empat. Satu, komunikasi internal, yaitu karyawan, manajemen. Kemudian nomor dua, adanya komunikasi eksternal, yaitu dengan publik, media, dan pemerintah. Yang ketiga, adanya hubungan dengan investor. Dan yang keempat, ada corporate branding dan reputasi. Peran strategis komunikasi korporat menurut Neher 1997 mengidentifikasikan adanya 5 peran komunikasi korporat. Satu, mendapatkan kepatuhan atau compliance gaining. Komunikasi yang baik dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan dukungan dan ketaatan dari karyawan dan yang berkepentingan. Nomor dua, membimbing, memotivasi, dan memengaruhi atau leading, motivating, and influencing. Komunikasi yang efektif untuk pemimpin dalam mengarahkan dan memotivasi tim secara maksimal. Ketiga, menciptakan pengertian atau sense making. Komunikasi dapat menentukan tujuan, nilai, dan visi perusahaan yang dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Yang nomor empat, memecahkan masalah dan membuat keputusan atau problem solving and decision making. Komunikasi itu dapat memudahkan diskusi dan pengambilan keputusan yang akurat. Yang nomor lima, mengelola konflik dan bernegosiasi atau conflict management, negotiation, and bargaining. Komunikasi yang terstruktur dapat membantu pengelolaan konflik internal dan eksternal dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan, komunikasi korporat ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam organisasi modern, baik dalam aspek internal maupun eksternal. Secara internal, komunikasi korporat berfungsi meningkatkan keterlibatan karyawan, membangun budaya organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan transparan. Sementara itu, secara eksternal, komunikasi korporat berperan dalam membangun citra dan reputasi organisasi serta menjaga hubungan dengan stakeholder. Pentingnya komunikasi dalam organisasi ada empat. Satu, komunikasi menjadi penting karena menjadi dasar koordinasi kerja. Di dalam organisasi, setiap unit memiliki fungsi, target, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanpa komunikasi yang jelas, pekerjaan akan menjadi tumpang tindih, instruksi menjadi kabur, dan koordinasi antar bagiannya menjadi terganggu. Oleh karena itu, komunikasi dapat berfungsi sebagai alat penyelarasan tujuan, pembagian tugas, dan pengendalian proses kerja agar semua bagian dapat bergerak ke arah yang sama. Dua, komunikasi penting karena mengurangi ketidakpastian dan kesalahpahaman. Organisasi itu selalu menghadapi perubahan. Dalam situasi seperti ini, karyawan membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan tepat waktu.
Jika komunikasi buruk, yang muncul adalah rumor, salah tafsir, resistensi, dan kecemasan kerja. Karena itu, komunikasi yang efektif dapat membantu organisasi mengurangi ambiguitas, memperjelas harapan kerja, dan membuat anggota organisasi memahami apa yang harus dilakukan serta mengapa hal itu menjadi penting. Nomor tiga, komunikasi penting karena membangun kepercayaan dalam organisasi. Kepercayaan adalah fondasi hubungan kerja yang sehat antara pimpinan dan bawahan maupun antar pegawai. Kepercayaan itu tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun melalui komunikasi yang jujur, terbuka, konsisten, dan menghargai pihak lain. Dan yang terakhir, nomor empat, komunikasi penting karena mendukung adaptasi terhadap perubahan. Organisasi itu bergerak dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, termasuk digitalisasi, kerja hibrida, dan tuntutan kolaborasi yang lebih tinggi. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi berperan sebagai alat change management. Komunikasi yang baik membantu menjelaskan alasan perubahan, manfaat perubahan, dan peran-peran masing-masing individu dalam proses tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, pentingnya komunikasi dalam organisasi itu terletak pada fungsinya sebagai sarana utama untuk menyelaraskan tujuan, memperjelas tugas, dan membangun hubungan kerja yang efektif. Komunikasi yang baik membantu organisasi mengurangi ketidakpastian, mencegah kesalahpahaman, serta memastikan bahwa setiap anggota organisasi dapat memahami peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, komunikasi juga berperan dalam membangun keterlibatan karyawan, meningkatkan kepercayaan antara pimpinan dan bawahan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Kemudian ada teori stakeholder menurut R. Edward Riemann. Tahun 1984, ia menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder melalui komunikasi yang efektif. Stakeholder sebagai fokus utama dalam buku karya Dr. Lela Monagani dan Dr. Edi Kurnia, komunikasi korporat tidak lagi dipahami sebagai komunikasi satu arah dari organisasi kepada publik, tetapi sebagai proses membangun hubungan relationship building dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, yaitu stakeholder. Stakeholder internal itu ada karyawan, manajemen, pemegang saham, dan peran komunikasi itu untuk stakeholder internal yaitu membangun pemahaman visi dan misi, meningkatkan loyalitas dan engagement, dan yang terakhir menciptakan budaya organisasi yang kuat. Sementara stakeholder eksternal itu ada konsumen, media, pemerintah, investor, dan masyarakat. Dan peran komunikasi untuk stakeholder eksternal yaitu membangun citra dan reputasi, menjaga kepercayaan publik, dan mengelola hubungan jangka panjang. Stakeholder menjadi fokus utama dalam komunikasi korporat karena organisasi berada dalam hubungan sosial yang kompleks dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan organisasi. Komunikasi korporat ini tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang berkelanjutan dengan stakeholder, baik internal maupun eksternal. Melalui komunikasi yang efektif, maka organisasi dapat menciptakan kepercayaan, meningkatkan keterlibatan stakeholder, serta menjaga reputasi organisasi. Dalam perkembangan komunikasi modern, hubungan antara organisasi dan stakeholder itu bersifat dialogis dan partisipatif, serta komunikasi korporat itu harus mampu mengakomodasi kebutuhan, harapan, dan persepsi berbagai stakeholder secara strategis.
Integrasi komunikasi dalam organisasi. Dalam buku dalam buku dijelaskan bahwa integrasi komunikasi adalah proses penyelarasan seluruh aktivitas komunikasi organisasi agar menghasilkan pesan yang konsisten, selaras, dan saling mendukung. Sehingga organisasi itu tidak boleh menyampaikan pesan yang berbeda antar satu divisi dengan divisi lainnya dan memiliki komunikasi internal yang tidak sejalan dengan komunikasi eksternal. Sehingga integrasi komunikasi ini menuntut agar semua bentuk komunikasi baik yang dilakukan oleh manajemen, public relation, pemasaran maupun SDM dapat berjalan dalam satu arah strategis. Alasan pentingnya integrasi komunikasi. Satu, menghindari inkonsistensi pesan, yaitu pentingnya integrasi komunikasi ini tidak terlepas dari kompleksitas organisasi modern yang melibatkan berbagai fungsi komunikasi, seperti public relation, komunikasi pemasaran, komunikasi internal, serta hubungan investor. Tanpa adanya integrasi, masing-masing fungsi tersebut berpotensi berjalan secara sendiri-sendiri dengan pesan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan inkonsistensi komunikasi. Kondisi ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan stakeholder, dapat menurunkan kredibilitas organisasi, serta berpotensi merusak citra dan reputasi yang telah dibangun. Oleh karena itu, integrasi komunikasi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas komunikasi organisasi dapat berjalan secara terkoordinasi dan saling mendukung. Yang kedua, membangun identitas dan citra yang kuat. Lebih lanjut lagi, integrasi komunikasi ini memiliki peran yang penting dalam membangun identitas dan citra organisasi. Identitas organisasi merupakan representasi dari nilai, visi, dan misi yang dimiliki oleh organisasi. Sedangkan citra merupakan persepsi yang terbentuk di benak stakeholder terhadap organisasi tersebut. Melalui komunikasi yang terintegrasi, organisasi dapat menyampaikan pesan yang konsisten sehingga stakeholder dapat memiliki pemahaman yang jelas dan seragam mengenai identitas organisasi. Konsistensi ini dapat pada akhirnya akan memperkuat citra organisasi serta meningkatkan kepercayaan stakeholder yang merupakan aset penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, integrasi komunikasi juga mencakup keselarasan antara komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal yang ditujukan pada karyawan harus sejalan dengan komunikasi eksternal yang disampaikan kepada publik. Hal ini penting karena komunikasi merupakan representasi organisasi yang berinteraksi langsung dengan stakeholder eksternal. Apabila terdapat perbedaan antara pesan internal dan eksternal, maka akan muncul ketidaksesuaian yang dapat menurunkan kepercayaan stakeholder kepada organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh anggota organisasi dapat memahami dan menyampaikan pesan yang sama sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, dampak jika tidak ada integrasi komunikasi. Sebaliknya, jika komunikasi tidak dikelola secara terintegrasi, maka organisasi akan menghadapi berbagai resiko, seperti adanya miskomunikasi, inkonsistensi informasi, serta menurunnya kepercayaan stakeholder. Dalam situasi tertentu, hal ini bahkan dapat berkembang menjadi krisis reputasi yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, integrasi komunikasi menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Kemudian adanya tantangan komunikasi pada era modern saat ini. Perkembangan lingkungan global dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap praktik komunikasi
korporat. Dalam buku yang sudah diberikan, dijelaskan bahwa organisasi saat ini tidak lagi beroperasi dalam lingkungan yang stabil dan tertutup, melainkan dalam situasi yang dinamis, terbuka, dan penuh tekanan dari berbagai pihak. Kondisi ini menyebabkan komunikasi korporat menghadapi berbagai tantangan baru yang semakin kompleks baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi. Ada tantangan komunikasi korporat di era modern saat ini. Satu, percepatan arus. Salah satu tantangan utama dalam komunikasi korporat di era modern saat ini adalah percepatan arus informasi. Perkembangan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, dapat membuat informasi menyebar dengan sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Dalam situasi ini, organisasi tidak lagi memiliki kendali penuh atas informasi yang beredar mengenai dirinya. Informasi, baik yang benar maupun yang tidak akurat, dapat dengan mudah tersebar dan mempengaruhi persepsi publik dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mampu merespon informasi dengan cepat, tepat, dan akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan reputasi. 2. Perubahan pola komunikasi atau media sosial. Munculnya media sosial sebagai ruang komunikasi publik juga menjadi tantangan tersendiri. Media sosial telah mengubah pola komunikasi dari yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi dua arah bahkan multi arah. Stakeholder kini tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga dapat aktif dalam memproduksi dan menyebarkan informasi. Mereka dapat memberikan komentar, kritik, bahkan membentuk opini publik terhadap organisasi. Dalam kondisi ini, organisasi harus mampu membangun komunikasi yang lebih dialogis, terbuka, dan responsif terhadap masukan dari stakeholder. 3. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Tantangan berikutnya adalah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Stakeholder modern memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keterbukaan informasi dari organisasi. Mereka menuntut organisasi untuk tidak hanya menyampaikan informasi yang bersifat positif, tetapi juga jujur dalam menyampaikan kondisi sebenarnya termasuk dalam situasi kritis. Ketidaktransparan dapat menimbulkan kecurigaan dan menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder. Oleh karena itu, komunikasi korporat harus mampu mengedepankan prinsip keterbukaan tanpa mengabaikan kepentingan strategis organisasi. Yang keempat, kompleksitas stakeholder. Organisasi juga menghadapi tantangan berupa keragaman stakeholder yang semakin kompleks. Stakeholder tidak lagi homogen, melainkan terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang, kepentingan, dan kebutuhan informasi yang berbeda. Hal ini menuntut organisasi untuk mampu menyusun strategi komunikasi yang lebih adaptif dan tersegmentasi. Pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing stakeholder agar dapat diterima dan dipahami dengan baik. Yang kelima, resiko krisis reputasi. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya resiko krisis reputasi. Di era digital, sebuah isu kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis besar apabila tidak dikelola dengan baik. Kesalahan komunikasi, pernyataan yang tidak tepat, atau informasi yang tidak akurat dapat memicu reaksi negatif dari publik. Oleh karena itu, komunikasi korporat harus memiliki sistem manajemen isu krisis yang baik, serta mampu melakukan komunikasi yang cepat dan tepat untuk meminimalkan dampak negatif. Kemudian ada kebutuhan adaptasi dan strategi. Lebih lanjut, dalam buku Komunikasi Korporat ini juga menekankan bahwa tantangan komunikasi korporat di era modern menuntut organisasi dapat menjadi lebih adaptif dan strategis. Organisasi tidak hanya harus mampu menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu mengelola komunikasi sebagai bagian dari strategi organisasi. Hal ini
kemampuan dalam merencanakan komunikasi, memilih media yang tepat, memahami karakteristik stakeholder, serta mengevaluasi efektivitas komunikasi yang dilakukan. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari bab pentingnya komunikasi korporat ini menegaskan bahwa komunikasi korporat merupakan fungsi strategis yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, maka organisasi mampu membangun identitas dan citra, menjaga reputasi, mengelola hubungan dengan stakeholder, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi korporat bukan lagi sebagai fungsi teknis, tetapi menjadi bagian dari strategi organisasi yang menentukan keberhasilan jangka panjang. Sekian video dari saya. Semoga kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat dari bab pentingnya komunikasi korporat ini. Terima kasih dan selamat pagi.